Kita lanjutkan kembali pembelajaran IPA pada materi perkembangbiakan pada hewan. Pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan untuk dapat menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual, mengidentifikasi perkembangbiakan aseksual pada hewan, dan yang ketiga adalah membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sebelum saya mulai, saya cek kehadiran dulu. Alam, Hadir. Demi, Hadir. Yuan. Hadir. Ya. Langsung saja kita mulai. Maka sebelum itu, silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Ya. Sekarang kita mulai belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Secara umum, perkembangbiakan pada hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan aseksual biasa terjadi pada kedua hewan ini. Pernah kalian menjumpai atau melihat gambar hewan ini? Nah, coba kalian perhatikan kira-kira dari kedua hewan ini, hewan apa dan bagaimana cara perkembangbiakan dari hewan ini? Ya, ini. Planaria, fragmentasi. Planaria fragmentasi. Kemudian ada yang tahu ini hewan apa? Ya. Amoeba. Amoeba. Kemudian membelah diri. Membelah diri. Iya, benar sekali. Jadi kedua hewan ini digolongkan sebagai hewan dengan cara perkembangbiakannya yang aseksual tanpa melalui penyatuan kedua gamet atau fertilisasi. Kalau pada amoeba dia membelah diri seperti ini contoh gambarnya. Jadi ini adalah dimulai dari satu sel amoeba. Kemudian dia pada akhirnya membelah menjadi dua. Dia langsung membelah secara sederhana. Langsung membelah dan menghasilkan individu baru yang persis dengan induknya. Kalau fragmentasi ini pada planaria. Bedanya apa? Kalau fragmentasi di sini terdapat dua tahapan. Yang pertama tahap pemotongan atau pematahan, dan yang kedua tahap regenerasi. Maksudnya di sini adalah tahap pemotongan, yaitu bisa diperhatikan di sini ada satu hewan kan, ada satu planaria di sini. Ya, apabila planaria ini dipotong menjadi 3 bagian, dipotong pada bagian kepala, pada bagian badan, dan pada bagian ekor. Ini fase pemotongan. Kemudian apa yang terjadi ketika dipotong? Ketika planaria dipotong menjadi 3 bagian seperti ini, maka dia kemudian akan beregenerasi, di mana setiap potongan tubuhnya akan membentuk individu baru. Pada bagian kepala, dia akan membentuk ekor dan badan. Pada bagian badan, dia akan tumbuh di bagian atas kepala dan di bagian bawah ekor. Dan pada potongan ekor, dia akan tumbuh menjadi kepala. Kemudian, ketika proses regenerasi ini sudah selesai, maka dia menjadi individu-individu baru yang sama seperti ini. Ada yang ditanyakan tentang perkembangbiakan aseksual? Tidak. Selanjutnya pada hewan juga pada umumnya berkembangbiak dengan cara seksual ya. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya, hewan biasa dibagi menjadi ada berapa macam perkembangbiakan seksual pada hewan? 3. 3. Apa saja?
Ovum. 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 Vivipar. Ya, Ovipar. ya, ovipar. Ovipar. Vivipar. Ya, benar sekali. Ini adalah satu kelompok. Dia merupakan vivipar. Nah, apakah hewan vivipar itu hanya hewan mamalia yang berada di darat saja? Tidak. Mengapa tidak? Karena ada yang di air. Ada yang di air. Bisa disebutkan apa yang ada di air? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ya, jadi lumba-lumba ini meskipun dia sekilas ini kita biasanya menyebutnya dengan nama ikan ya, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan termasuk ikan, tapi dia mamalia, dia vivipar. Kemudian ada juga ovipar. Di sini ada gambar merpati dan kakap. Ini ovipar. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, bisakah kalian menyebutkan hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, beranak dan bertelur? Kuda laut. Kuda laut, ya, nah, kuda laut. Temannya lain yang bisa jawab? Ular, ya, tuh. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan ovovivipar? Mengapa hewan itu bisa beranak dan bisa bertelur? Embrio hewan ovipar berkembang dalam telur yang ada di dalam tubuh induk. Ya. Telur tersebut terletak di dalam dan anaknya di belakang dari tubuh induk. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh teman kalian benar, bahwa hewan ovovivipar ini telurnya dia menetas di dalam tubuh induk. Jadi anaknya setelah telur itu menetas baru dikeluarkan dari tubuhnya. Jadi seakan-akan hewan itu melahirkan, padahal tidak. Kemudian selain kita belajar tentang hewan ovovivipar, vivipar dan ovipar, di sini ada yang namanya metamorfosis. Menurut kalian, jenis metamorfosis yang bagaimana pada kata itu? Apakah sempurna atau tidak sempurna? Ya. Pada metamorfosis sempurna, ada 4 tahapan yang membedakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang, saya akan membagikan LKS. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tolong dibagikan dan silakan buka pada nomor terakhir. Ya. Di situ disajikan antara 2 gambar metamorfosis yang berbeda. Coba kalian jelaskan, kalian diskusikan dengan teman kalian tentang kedua metamorfosis ini melalui gambar yang ada di AKS. Kira-kira informasi apa saja yang dapat kalian temukan? Ada gambar di atas, kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna karena di setiap tahapannya menampilkan bentuk tubuh yang berbeda. Sedangkan gambar di bawah, belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna karena hanya melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago, serta bentuk tubuh sama saat kecil hingga dewasa. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi perbedaannya terletak pada tahapan ya, antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Itu 4 tahapan-tahapan ini yang membedakannya. Jadi kalau yang tidak sempurna dia hanya telur, nimfa atau pupa, serta imago. Sedangkan pada belalang atau hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna, dia tidak memiliki fase larva ini. Ya. Selanjutnya LKS yang saya bagikan itu kalian isi terlebih dahulu antara nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 tentang pengelompokan hewan ya.
apakah hewan berdasarkan ovipar, vivipar atau ovovivipar. Kalian bisa menuliskannya pada kolom yang tersedia. Kemudian untuk yang nomor 2 disajikan gambar planaria, hidra, dan amoeba. Kalian bisa menuliskan perkembangbiakan aseksualnya seperti apa dan tentang perbedaan fragmentasi dan membelah diri. Kemudian ada gambar planaria dan perkembangbiakan. Kalian bisa kerjakan dengan buku siswa ataupun handout yang saya bagikan dan boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian. Sudah selesai semua ya? Ya. Sekarang saya minta untuk kalian membacakan hasil pekerjaannya. Silakan dimulai dari nomor 1. Siapa? Ya, Hewan ovipar, ikan, angsa, ulat, semut. Hewan vivipar, kuda, paus, anjing, unta, lumba-lumba. Hewan ovovivipar, ular, kuda laut, iguana. Ya, sudah betul. Kemudian nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Gambar A membelah diri, gambar B bertunas, gambar C fragmentasi. Ya. Apa perbedaan cara perkembangbiakan aseksual fragmentasi dan membelah diri? Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Sedangkan membelah diri adalah individu membelah menjadi 2 sel, kemudian dari 2 sel tersebut membelah kembali menjadi 4 sel. Setiap kali pembelahan menghasilkan 2 sel yang identik dengan induk. Ya. 2C selanjutnya. Apabila planaria dipotong pada bagian kepala, akan tumbuh ekor. Begitu pula sebaliknya. Apabila dipotong pada bagian ekor, akan tumbuh kepala. Ya, sudah benar semua apa yang kalian jelaskan tadi. Silakan HKS-nya dikumpulkan melalui ketua kelas. Ya, jadi kesimpulan atau inti dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian bisa mengetahui, kalian bisa mengelompokkan tentang apa saja hewan yang berkembang biak dengan ovipar, dengan vivipar, dan ovovivipar, dan kemudian pula bagaimana perkembangbiakan aseksual, ada fragmentasi, ada membelah diri, ada tunas, serta mengenal tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baiklah, karena kalian sudah berhasil menjawab dan telah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, saya akan memberikan reward. Ya. Baiklah, saya harap melalui pembelajaran pada pagi hari ini tentang apa yang kalian peroleh bisa jangan sampai kalian lupakan dan semoga dapat informasi lebih baru lagi dengan membaca dari buku atau dari internet. Saya cukupkan sekian pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama, belajar bersama-sama ini membawa kebermanfaatan. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.